Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar teman teman sudah berada kembali pagi hari ini kita di program acara Tanah Laut Menyapa, yang mana pagi hari ini kita ke Jora, Pak ya? Iya, ke Jora, kejaksaan ngobrol di radio. Tambah dengan bintang Kejora, Pak. Bintang Kejora. Iya. Jadi bincang tangguh, kejaksaan tangguh ngobrol. Bisa aja nih ya. Ya, rekan-rekan FM, seperti biasa kita akan menemani Anda sampai 1 jam ke depan ya. Dan hari ini kita kedatangan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut ya. Yang mana sudah berhadir narasumber kita, ada Bapak Mahardika Prima Wijaya Rosadi, Sarjana Hukum. Beliau adalah Kepala Seksi Intelijen. Selamat pagi, Pak. Pagi, Om. Iya, semangat Pak ya. Sehat, Pak ya. Semangat sehat. Alhamdulillah. Dan juga ada Bapak Ferda Anggara, Sarjana Hukum. Beliau adalah Kepala Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, waalaikumsalam. Iya, dan juga ada Mbak Celia Yustika Sari, Sarjana Hukum. Beliau adalah Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya ada pencerahan ya. Hari ini kita apa yang kita angkat, Pak? Nah, Iya. jadi hari ini terima kasih Om. Ini tadi teman-teman ini rupanya ada on air panggilannya Om. Nah, mungkin pertama kali ulun sapa dulu. Oh, iya? Di sini apa Om? Sobat pendengar kah? Rekan dengar Pak. Rekan dengar. Ya. Rekan dengar. Selamat pagi rekan dengar dimanapun Anda berada. Ini dari ulun sebagai Kepala Seksi Intelijen. Tadi sudah disebutkan ulun membawa staf, disampaikan, dan ada panggilan udaranya rupanya Om. Nah, jadi panggilan udaranya kalau Pak Ferda ini panggilannya Pak Coy. Oh, Pak Coy. Pak Coy. Oke, Coy. Oke Coy. Kita ada sejarahnya kan, Sidin sendiri yang menjelaskan. Nah, kalau Celia, Bu Celia ini, Mbak Celi ini panggilannya Neng Celi. Neng Nah, Celi. karena beliau berasal dari Jawa Barat. Nah, jadi kami di kantor on airnya itu panggilannya Neng Celi. Oh, Neng Iya, Celi. jadi lebih biar bisa dengan rekan pendengar nih Lebih dekat, nyaman, ya. lebih dekat. Iya, Bapak sendiri Pak. Ulun siapa lagi? Belum ada. Kalau mahar itu, Pak, kalau bahasa Banjar jujuran. Iya, jujuran. Bujur. Oke, baik. Baik, terima kasih sekali. Kita alhamdulillah yang kesekian kalinya diundang oleh Radio Tentu Pandang untuk menyampaikan materi-materi yang ada. Nah, jadi di sini kita menyampaikan materi tentang pakem. Pakem, Pak ya. Pakem itu bukan solid atau apa, tapi pakem itu ada singkatannya Om. Pengawasan, aliran kepercayaan, dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Nah, jadi pakem ini intinya adalah suatu tim. Jadi suatu tim yang bertugas untuk melakukan pengawasan tersebut. Iya. Kayak itu Om. Ini yang hendak kita jelaskan kepada rekan pendengar apa itu pakem, apa sebagainya. tugas pokok dan fungsinya Seperti apa. dan bagaimana mekanisme pelaporannya. Iya. Ya, barangkali diantar beberapa saat dulu, Pak, untuk pengantarnya, Pak. Oke, nah jadi untuk Mengawali, pengantar ini mengawali pagi hari yang cerah dan indah ini, karena kebetulan kita di sini ada beberapa anggota ulun, jadi mungkin biar supaya lebih fresh lagi, minta tolong kepada Neng Celi menjelaskan apa itu pakem dan dasar hukumnya. Iya, silakan. Iya. Siap, Neng terima Celi kasih. ya. Iya, jadi sekali lagi di sini kan kami akan menjelaskan terkait peran tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat atau pakem di Kabupaten Tanah Laut. Iya. Nah, jadi pakem itu sendiri merupakan pengawasan terhadap aliran atau ajaran atau paham kepercayaan dan atau aliran keagamaan dalam masyarakat yang diindikasikan menyimpang. Jadi bisa digarisbawahi yang diindikasikan menyimpang atau sesat dan atau menodai, menghina atau merendahkan suatu aliran kepercayaan masyarakat atau suatu agama. Nah, jadi itu aliran yang diindikasikan menyimpang itu diduga itu akan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam masyarakat serta dapat merusak atau mengganggu kerukunan umat beragama yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Jadi aliran itu akan membuat masyarakat itu tidak tertib dan ketentraman terganggu.
sejarah dari tim pakem itu oleh kejaksaan dimulai awal tahun 1952. Jadi pada saat itu depan ya. Sudah 7 tahun merdeka Pak ya. Jadi di sini harus ada pengakuan internasional kan, definisi minimum terkait dengan agama itu seperti apa. Karena menurut aliran kepercayaan atau kebatinan, Tuhan itu ada di dalam hati setiap manusia. Betul. Ya kan, dan tidak mempunyai perantara baik melalui nabi ataupun kitab sucinya. Nah, definisi ini memperoleh perlawanan Pak dari agama Hindu Bali dan akhirnya dicabut. Selanjutnya Depag membuat definisi kan seperti itu. Jadi dan ada laporan juga Pak, 360 agama baru dan kebatinan kepercayaan pada 1953. Atas dasar itu, dasar laporan dari Depag, maka dibentuklah tim Pakem itu, pengawasan aliran kepercayaan di masyarakat. Di bawah Depag itulah pada awalnya fungsi Pakem saat itu mengawasi agama-agama baru, kelompok kebatinan atau kepercayaan dan kegiatan-kegiatan mereka. Jadi tim Pakem itu memang di kejaksaan sudah lama ya Pak ya, tapi yang harus diketahui ternyata anggota tim Pakem itu bukan cuman kejaksaan aja, tetapi kejaksaan ini kan sebagai ketua timnya ya. Jadi kami yang mungkin lebih memperkenalkan kepada masyarakat seperti itu. Ya. Kalau untuk peraturannya Pak izin juga menyampaikan. Jadi peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung nomor Per 019 garing A garing JA garing 09 garing 2015 tentang tim koordinasi dan aliran keagamaan dalam masyarakat itu sudah menjadi dasar hukum bagi Pakem di Kabupaten Tanah Laut. Seperti itu Pak. Tadi dikatakan ada tim ya. Lalu siapa saja Pak yang tergabung dalam SKP di mana atau organisasi mana Pak? Sinerginya. Sinergitasnya. Iya, Pak. Ini saya kembalikan ke Pak Coy. Pak Coy silakan. Oh Pak Coy. Silakan Pak Coy. Ulun nyuruh-nyuruh aja sekarang. Ya, kalau untuk susunan keanggotaan tim Pakem di kabupaten atau kota, ya kita berpatokan lagi seperti kata Neng Seli tadi, berdasarkan peraturan Kejaksaan RI nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas perja. Kami biasanya nyebutnya perja, peraturan Jaksa Agung nomor Per 019 garing A garing JA garing 09 garing 2015 tentang tim koordinasi penguasaan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dan masyarakat. Di situ di dalam pasal ketentuan pasal 5 yang dirubah. Di situ untuk susunan keanggotaannya, ketua merangkap anggota itu adalah kepala Kejaksaan Negeri kalau di sini kan Negeri Tanah Laut. Nah, wakil ketua merangkap anggota adalah kepala seksi intelijen. Sekretaris merangkap anggota itu adalah kasubsi pada seksi intelijen, dan anggotanya itu adalah wakil dari pemerintah daerah kabupaten kota. Kalau di kita biasanya dari Kesbangpol, terus ada dari Komando Distrik Militer atau Kodim, terus dari kepolisian, terus dari Kementerian Agama, terus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu biasanya di tempat kita itu di Kabid Kebudayaan. Terus ada perwakilan dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, seperti itu. Dari Depok ada Ya, dari Departemen Agama. Kemenak. ya Kementerian ada Agama. benar. Antar Kementerian Agama. Lalu kita mohon informasi sedikit untuk Tanah Laut seperti apa pergerakan yang berkaitan dengan Pakem ini Pak? Jadi menurut alhamdulillah kalau untuk saat ini kami belum mendapatkan laporan dari warga masyarakat lagi Om terkait apakah adanya suatu aliran keagamaan atau aliran kepercayaan yang di sini intinya satu, meresahkan. Iya. Oh iya. Jadi misalnya ya mohon maaf seperti di Tanah Laut pernah terjadi yang zaman sebelum Ulun itu ada Solin ya. Solin Om ya, ada Solin, yang kemudian ada JI ya, JI afiliasi dari ISIS, tapi sekarang sudah tidak ada. Cuman untuk JI ini masih belum valid datanya, jadi kami tidak bisa menyebutkan anunya di mana. Lalu ada juga yang Ahmadiyah. Nah, jadi Ahmadiyah kemarin juga sudah ada. Nah, namun alhamdulillahnya setelah dilakukan suatu semacam pertemuan
Pada intinya di situ disepakati tidak akan melebar kemana-mana. Jadi cukup hanya bagi komunitasnya itu pun. Nah, sebisa mungkin dari kita juga kita hanya melakukan pengawasan saja Om dan melakukan pembinaan. Nah, pengawasan maupun pembinaan dan lain sebagainya itu memang sudah ada masing-masing di anggota tim itu, ada dari Kemenak, ada dari ini segala macam. Nah, termasuk juga nanti jika pun misalnya ada suatu aliran kepercayaan atau keagamaan yang memang masih terus melakukan, misalnya katakanlah yang pernah ulun alami dulu di Batu Licin, nah di Tanah Bumbu itu ada yang aliran sempalan dari Muslim. Jadi ininya itu pakai keyboard nyanyi-nyanyi. Nah, ibadahnya seperti itulah menurut mereka. Nah, jadi di sini itu tuh kita melakukan pemanggilan. Nah, kita melakukan pemanggilan terhadap siapa sih ibaratnya ketuanya atau yang dituakan di situ. Nah, kalaupun ternyata masih dirasa mereka tetap melakukan, sudah kita tegur ya paling tidak selama 2 kali atau 3 kali. Nah, kita mengajukan rekomendasi saja Om. Jadi kita merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk bisa merekomendasikan lagi kepada Kemenko Polhukam dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan pembubaran. Nah, apabila suratnya turun, kita berhak melaksanakan pembubaran. Jadi menunggu rekom dari atas serta-merta begitu dianggap meresahkan atau sesat langsung dibubarkan oleh Pakem, enggak menunggu rekom dari atas. Nah, kemudian gini Pak, kita adanya aliran-aliran masyarakat ini untuk mengetahuinya seperti apa? Apakah kita menunggu laporan masyarakat atau ada semacam jaringan intelijen juga? Nah, jadi kita ada 2 cara memang Om, dua cara yang kita lakukan. Yang pertama, kita berkoordinasi dengan teman-teman dari intelijen lainnya mengenai hal ini. Dan itu makanya kenapa sebabnya kita adakan rapat tiap 2 bulan sekali, nah kemudian atau 3 bulan sekali. Nah, ini untuk Pakem Pak ya? Untuk Pakem. Nah, jadi kita lebih kepada apa sih informasinya kita jaring, ibaratnya bahasanya kita jaring. Nah, cuman menurut data maupun informasi yang ada nih, kita harus juga turun ke lapangan Om. Nah, kita lebih mengharapkan kepada partisipasi dari masyarakat. Namun misalnya di sekitar wilayah lingkungan pian-pian itu ada dirasa kenapa ini sholatnya berbeda, kenapa kenapa kok memakai bahasa Indonesia ya, atau misalnya bagaimana ininya. Nah, silahkan dicoba disampaikan Om, disampaikan dulu ke Pakem. Nah, dari kita baru kita kaji ulang kayak apa. Jadi kada serta-merta langsung kita panggil tuh kada. Jadi tetap kita kaji dulu, kita tetap mengutamakan hal-hal yang yuridis. Nah, gitu. Iya, dan sudah tadi disampaikan ya cara. Dan bagaimana mungkin untuk masyarakat misalnya Pak ya, untuk masyarakat misalnya ingin ada melihat suatu kejadian atau peristiwa yang janggal karena sebuah kepentingan itu, bagaimana mekanisme dalam pelaporannya? Mekanismenya bagaimana nih Pak? Apakah ke kepala desa atau gimana tuh Pak? Ya, atau langsung digerebek kayak itu. Jadi untuk mekanisme pelaporannya, karena ulun ini mendengarkan suara laki yang terseng, kita nyaman Om. Kita serahkan ke Neng Sari. Mekanisme pelaporannya gimana nih? Terima kasih. Jadi peraturan Jaksa Agung juga sudah mengatur nih tentang prosedur pelaporannya itu seperti apa. Jadi laporan itu didapatkan kan tadi bisa dari masyarakat, dari LSM, dari anggota tim Pakem sendiri yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Angga. Kemudian dari stakeholder yang bisa dilihat. Stakeholder ini kan berarti pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang kan banyak itu anggotanya mungkin mendengar, mendapatkan informasi dari tim intelijen lainnya. Nah, itu laporan masuk ke tim Pakem, misalnya di kejaksaan, berarti kan tinggal datang ke kejaksaan, nanti oleh kejaksaan khususnya tim Pakem akan dilakukan telaahan. Nah, telaahan ini memang secara yuridis ya Pak ya? Secara yuridis, karena kami ini kan ahli yuridisnya bukan dari segi apakah itu menodai agama atau tidak, karena yang ahli di situ kan ada khusus di tim Pakem sendiri ya Pak ya. Nah, setelah ada telahan kemudian dilihat apakah ada indikasi penyimpangan yang mengganggu ketertiban, ketentraman umum dari isu Pakem yang dilaporkan. Jadi yang dilaporkan juga bukan serta-merta hanya memberikan
penjelasan saja, tapi buktinya juga, misalnya bisa dilihat ada bukti dokumen fotonya, ataupun kalau misalnya suara atau kitabnya mungkin yang menjadi acuan dari mereka, supaya kita bisa tahu dari mana letak penodaannya, atau mungkin dari mana segi meresahkan penyimpangannya penyimpangannya seperti itu. Setelah ditelaah, nanti ada berjenjang ke, kami kan hanya staf ya Pak ya, jadi nanti ada ketua timnya, kemudian anggota tim yang lain akan rapat koordinasi. Koordinasi menentukan. Iya, rapat koordinasi itu memang sangat penting karena tidak bisa serta-merta hanya satu suara saja kan. Kemudian setelah itu laporan akan direkomendasikan secara berjenjang, karena kejaksaan ini mungkin ada yang belum tahu ya, ini kan Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Nah, di atas kami itu ada juga Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di setiap provinsi di Indonesia. Nah, di atasnya lagi ada Jaksa Agung, itu berarti Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi ada 3 tingkatannya kan. Nah, jadi secara berjenjang dilaporkan dulu. Kemudian nanti setelah ada laporan berjenjang akan juga turun perintahnya ataupun petunjuk dari pimpinan untuk penindakan. Nah, penindakannya itu ada yang administrasi, ada yang operasional, seperti itu untuk prosedurnya supaya lebih gampang gitu. Mereka yang mempelopori tadi yang aliran-aliran yang tadi kita merasakan masyarakat yang itu ada tersangkut dengan hukum pidana. Nah, baik. Nah, ini menarik nih Om. Jadi maksudnya tersangkut dengan hukum pidana, apakah maksudnya ada pasalnya? Betul, jadi ada pasalnya. Jadi seperti kita sudah ketahui itu untuk pasal itu ada di penodaan agama. Jadi pasal kalau amun gak ada salah itu pasal 156 KUHP. Jadi yang di sini jadi kita untuk pakem itu ada dasar hukumnya lagi Om. Jadi selain dasar hukumnya yang pertama itu adalah tadi yang disebutkan Sally, yang lebih atasnya lagi ada. Jadi lebih atasnya lagi itu Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004. Nah, jadi intinya di mana kita mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan aliran kepercayaan. Nah, dari situ ada lagi aturannya Om. Jadi aturan mengenai penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 garing PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Nah, di situ di dalam pasal 4 itu disebutkan ada penambahan di kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 156A. Nah, di situ yang berhak nanti melakukan suatu penyidikan atau penyelidikan tentang pencegahan atau tentang penodaan agama tersebut itu dari rekan-rekan kepolisian. Jadi bukan dari kita. Kita hanya merekomendasikan. Tapi apabila ditemukan adanya unsur pidana di situ, sebelum masuk pakem pun itu bisa dilakukan penyelidikan maupun penyidikan sudah oleh rekan-rekan pihak teman-teman kepolisian gitu. Barangkali yang sudah termasuk dalam anggota di BAT mereka lalu diharuskan membayar misalnya yuran setiap kali ada pengajian, bayar yuran sebagainya, barangkali bisa juga disentuhkan ke pidana itu Pak ya. Nah, kalau itu makanya ada perlu kajian lagi Om. Jadi kajian itu karena yang mencoba untuk melakukan suatu kajian itu adalah dari pakem. Pakem dulu. Nah, terkait adanya pasal penodaan agama itu tadi. Nah, atau ini itu apabila misalnya ini melakukan suatu penodaan terhadap agama, misalnya ini menghina menghina salah satu agama dan lain sebagainya. Nah, itu langsung masuk pidana. Tapi terkait tadi ini dibaiat, kemudian bayar yuran dan sebagainya itu kena ada kajiannya lagi dari tim pakem itu. Nah, ini menarik Om yang masalah baiat ini. Ulun juga menyampaikan kepada rekan-rekan pendengar nih di seluruh Kabupaten Tanah Lot nih, hati-hati. Jadi ada memang salah satu afiliasi dari ISIS itu kemungkinan sudah melakukan suatu perekrutan. Nah, dengan cara datang kemudian membaiat dan lain sebagainya. Namun hal tersebut juga kita masih data-datanya masih agak sedikit lemah. Jadi makanya kenapa kita bisa kuat adalah bersama dengan masyarakat. Nah, jadi silakan masyarakat kena memainikan di mana ininya, karena kita coba bahas. Nah, apabila memang terbukti benar ya kita coba untuk
merekomendasikan untuk pembubaran atau untuk pencegahan yang lebih jauh kayak gitu. Ini kayaknya pakem ini mohon maaf Pak ya, yang kita telusuri ini kan hanya mohon maaf agama Islam Pak ya, Islam, pelecehan agama Islam. Lalu untuk agama-agama lain apakah ada juga seperti itu Pak? Nah, sama Om. Jadi di pakem ini kada cuma agama Islam. Iya. Semua agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia diawasi Pak ya. Diawasi. Jadi kalau dulu itu ada Lia Eden. Oh iya. Dulu itu ada Lia Eden yang menggabungkan semua agama jadi satu. Ada yang aku Jibril. Iya, nah itu makanya nah itu kan kada cuma Islam, tapi ada agama lain juga. Nah gitu. Iya, untuk kejaksaan sendiri Pak, apakah bagaimana langkah-langkahnya untuk antisipasi ini yang terjun ke masyarakat Pak? Apa yang sudah dilakukan untuk dari kejaksaan? Nah, jadi untuk saat ini semalam pada saat kepemimpinan Ulun sebagai Kasih Intel, tahun lalu tuh sudah hendak kita laksanakan suatu sosialisasi kepada masyarakat secara turun langsung. Namun dalam hal ini kita terkendala adanya pandemi COVID-19. Nah, jadi pada akhirnya semalam kita sudah rapat di akhir tahun lalu itu yang rapat akbarnya bersama dengan anggota tim, dan kita juga mengundang FKDM dari tingkat kecamatan. Nah, kita di situ melakukan sosialisasi kepada mereka. Dari mereka lah karena melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Betul. Nah, tentang apa itu pakem, apa yang ditangani oleh pakem, kemudian bagaimana aliran-aliran itu, penyelesaiannya bagaimana, pencegahannya seperti apa. Jadi untuk saat ini hanya itu yang bisa dilakukan terkait pandemi. Kita kadang-kadang turun langsung. Kecuali kalau misalnya ada laporan dari masyarakat, baru kita kaji. Kemudian setelah kita kaji, kita turun nih lawan tim. Nah, kayak apa nih, kayak ini bujur kada. Kalau terbukti sudah bujur, nah baru kita panggil ke kantor atau seperti apa mekanisme tindak lanjuti. Jadi memang saat ini hanya itu yang bisa kami lakukan terkait untuk ke depan. Karena kemungkinan kita akan melakukan suatu sosialisasi seperti memasang spanduk dan lain sebagainya. Edukasi, intinya mengedukasi masyarakat gitu. Kita barangkali jelas sedikit tentang intelijen Pak ya, kejaksaan. Adakah semacam jaringan-jaringan khusus ke masyarakat Pak yang nanti mereka ini ditunjuk oleh kejaksaan sebagai perpanjangan tangan dari kejaksaan di urusan intelijen? Apakah ada di masyarakat seperti itu Pak? Kalau untuk saat ini memang sesuai undang-undang kita di kejaksaan sendiri belum mengatur Om. Belum mengatur. Jadi kita ini menarik. Jadi kejaksaan ini ada intelijen tuh dalam undang-undang intelijen negara itu ada dua. Intelijen taktis dan intelijen praktis. Nah, seingat ulun itu. Nah, kalau kita masuk itu kepada intelijen taktis. Taktisnya Pak. Jadi intelijen taktis itu pemikir Om. Jadi kita yang di belakang layar kita menyediakan data informasi. Nah, kemudian yang untuk praktisnya itu seperti TNI Polri, teman-teman TNI Polri. Jadi yang lebih ke lapangan. Nah, kita untuk jaringan-jaringan itu memang kita belum punya karena belum diakomodir oleh undang-undang. Nah, tapi dengan adanya tim pakem, nah kita bermaksud untuk berkoordinasi dengan teman-teman dari yang lain, misalnya dari teman-teman TNI, teman-teman Polri, kita gabungkan jadi satu. Dan barangkali informasinya bukan hanya di pakem Pak ya, mungkin kelangkaan gas, mungkin yang gelandang bisa juga diinformasikan ke kejaksaan barangkali Pak ya. Bisa. Pokoknya itu oleh Sosbud Hankom gitu ya. Jadi kita apa aja coy? Nah ini dari coy, Pak coy ini dari ada bekesa coy. Kita tuh di anunya apa coy yang kita tangani coy di kejaksaan. Ya, mohon izin, sebenarnya kalau kita di seksi intelijen itu ada 3 subseksi sebenarnya. Yang pertama itu subseksi ideologi Polhankam Sosbudmas, ideologi politik sosial budaya pertahanan keamanan masyarakat. Yang kedua itu atau biasa yang pertama tadi biasa disingkat subseksi A. Nah, yang kedua itu ada namanya subseksi ekonomi dan pengamanan pembangunan strategis atau kita kalau dulu namanya Ekmon, kalau sekarang subseksi B. Nah, yang ketiga terakhir tuh yang saya
teknologi informasi, produksi intelijen dan penerangan hukum. Iya. Ya jadi kalau di intelijen itu kita nggak cuma ngurusin pakem, ngurusin perkara penyelidikan ya bos lah. Ya. Nah penyelidikan juga kita ngurus semua bidang. Cuman kelemahan kita di kejaksaan adalah kita kurang SDM. Jadi orang yang ini jalan yang ini juga yang turun lapangan cuman tiga ruang lingkupnya luas. Ya bukan yang ngiri sih sama kawan-kawan sebelah itu banyak kan orangnya. Tapi ya mau nggak mau namanya tugas dan kewajiban kita tetap laksanakan semaksimal mungkin. Ya tadi dengan katanya Pak kasih intel tadi kan kita dengan menjaring informasi dari teman-teman rekan-rekan Polri, TNI atau dari masyarakat. Nah dari situ nanti kita kumpulkan, kita jadikan bahan laporan kita kepada pimpinan. Tujuannya untuk seperti yang lain juga kita deteksi dini dan cegah dini oleh intelijen itu seperti itu. Di case Bangpol itu kan ada yang namanya FKDM Pak ya, di kita masing-masing kecamatan. Apakah tidak elok barangkali langsung saja kita manfaatkan FKDM itu sebagai perpanjangan tangan dari kejaksaan Pak? Apa boleh gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya kemarin pun kami mengundang FKDM, itu kami sudah berkoordinasi juga baik secara lisan maupun tulisan kalau nggak ada salah dengan Kes Bangpol. Iya. Nah jadi di situ kalau dikatakan perpanjangan tangan sih bukan juga karena kami hanya meminta informasi saja dari mereka Pak ya. Kalau perpanjangan tangan mungkin dari Bakes Bangpol karena mereka ada SK-nya. Betul. Kalau dari kita kemarin kenapa kami jaring kami lakukan semacam yuk kita edukasi tentang apa itu pakem. Jadi andai kata karena ada suatu laporan mengenai aliran untuk apakah itu aliran ini dan sebagainya macam itu langsung ke tim pakem. Nah, jadi karena Kes Bangpol nggak ada masuk lah. Betul. Nah, Kes Bangpol tidak masuk. Masuk. Oh, Kes Bangpol masuk. Nah, karena Kes Bangpol ini masuk juga akhirnya apakah itu koordinasinya ke Kes Bangpol ataukah langsung kita. Jadi karena SK anggota tim dalam SK itu diberi kewenangan yang besar yaitu ex officio. Jadi ex officio itu gak ada cuman kita aja yang dari kejaksaan yang menerima laporan, tapi dari yang lain juga bisa dengan laporan yang sama Pak. Iya, dengan laporan yang sama kayak gitu. Iya, mungkin kita break sejenak ya. Break sejenak. Menghela nafas dulu. Boleh nggak lagu Lesti Kejora? Iya, boleh. Baik pendengar, kita ke break beberapa saat untuk menyimak beberapa periwara di pagi hari ini. Ya pendengar, kita kembali lagi di Talk Show Tanpa Menyapa Kejora hari ini ya. Di radio. Ngobrol di radio. Selamat. Ya silakan, barangkali Pak ada hal-hal yang perlu lagi disampaikan tentang tupoksi pakem barangkali Pak. Oke, baik, terima kasih Om. Jadi ada hal-hal yang memang hendak kita sampaikan tentang apa itu tugas pakem, lawan apa itu fungsinya pakem. Tugas dan tupoksinya pakem ini karena tadi kita sudah ada kuota pesahnya Om, namun serahkan ke Pak Coy. Fungsinya pakem. Kalau untuk tim pakem itu kan tugasnya itu pertama tim pakem saya ulangi ya. Tim pakem itu bertugas pertama itu menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat atau aliran keagamaan. Jadi habis diterima, dianalisa, apa aja informasi tadi. Terus yang kedua, meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan atau aliran keagamaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan keteraman umum. Ya seperti katanya yang dijelaskan Nang Sally tadi kan, ini tim pakem ini tugasnya sama dengan prosedur penanganannya. Jadi mulai dari menerima, terus dianalisa laporannya, diteliti dan dinilai. Kira-kira itu ada dampaknya nggak bagi ketertiban dan keteraman umum seperti itu. Nah setelah itu yang terakhir mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini tugasnya. Yang selanjutnya adalah fungsinya. Tim pakem berfungsi menyelenggarakan rapat secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Nah, rapat secara berkala ini yang dibilang sama Pak Kasih Intel tadi, itu rapat rutin
Misalnya kita setiap 13 tahun kali atau 12 beberapa kali. kali ya, atau sewaktu-waktu insidental misalnya ada ditemukan informasi apa kejadian yang memerlukan rapat darurat langsung kita rapatkan. Terus yang kedua menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi atau badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga maupun non pemerintah sesuai kepentingannya. Jadi kalau misalnya ada informasi, kita bisa adakan pertemuan, mau itu di kantor atau di tempat lokasi atau dimanapun yang ada dipandang perlu, ada perlunya. Jadi baik itu lembaga pemerintah atau non pemerintah, misalnya kita langsung ke masyarakat atau apa, pokoknya ada kaitannya dengan isu pakem. Terus yang terakhir mengadakan pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang dipandang perlu. Jadi aliran kepercayaan tadi kita misalnya diundang ke kantor atau kitanya yang mendatangi ke tempat tersebut kepada mereka. Itu. Untuk menentukan, mohon maaf Pak ya, tadi yang intinya itu kan meresahkan Pak ya. Barangkali ada satu aliran Pak, coba anggotanya nggak banyak, mungkin hanya 2-3 orang atau 5 orang tetangga. Yang itu mungkin tidak berpotensi yang meresahkan begitu banyak Pak. Apakah itu nanti setelah dibawa rapat dalam tim pakem langsung saja dibubarkan atau langsung saja dilarang mengadakan kegiatan itu? Jadi tidak perlu rekom dari atas Pak. Jadi ya itu intinya tuh Om, tetap walaupun cuma 2 orang, tapi apabila ada samping kanan kiri depan belakang tetangga tuh ada pembicaraan, silahkan aja laporkan. Nah, silahkan sampaikan kepada kami. Nah, tugas dari tim pakem ini sendiri pun itu kada langsung mengundang, langsung merekomendasikan itu kada Om. Jadi kita melakukan pembinaan, kajian dulu, nah kemudian pembinaan. Jadi kan di situ makanya kenapa ada dari rekan-rekan Kemenak, ada dari rekan-rekan KUB. Nah, jadi kita sinergitas di situ. Kita apa ini misalnya potensi meresahkan kada? Oh ternyata kada, buahnya di situ aja cuma berdua. Tapi pastinya dimanapun yang namanya aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang meresahkan itu pasti akan meluas. Karena kita berpikir jauh ke depan kalau dari kami nih Om, akan meluas. Nah, sebisa mungkin kita undang, kita coba memberikan pembinaan. Nah, amun tetap mohon maasi lah ibaratnya, mohon maasi ya sudah silahkan ya. Tapi kita tetap melakukan pengawasan, kada cuma berhenti situ aja. Ya ulun selesai gitu, kada lagi terus dia menjadi kada sudah kembali ke jalan yang benar. Tetap kita awasi ya. Tetap awasi terus. Nah, apabila kada masih, hanya kita rekom ke atas gitu. Jadi ada pembinaan, kalau masih ya sudah. Nah, itu maksudnya tadi pertanyaan Pian, langsung dibubarkan aja. Nah, bahasanya tuh mungkin tidak kebubarkan tapi lebih kepada kita pembinaan biar supaya buahnya kembali ke jalan yang benar. Mungkin dia namanya aliran kepercayaan pasti cari jemaah Pak. Apalagi dengan iming-iming surga. Kan orang-orang yang ikut banyak itu kadang ada keringanan dalam beribadah. Misalnya subuh kada perlu bangun. Sembahyang wajib hanya tiga waktu. Itu lain lagi itu. Ya, rekan-rekan luar biasa pembicaraan kita pada pagi hari ini, dan ini tentunya untuk ketentraman umum ya, jangan sampai mengganggu keamanan, ketertiban. Jadi mungkin finalnya mungkin bisa berlaku tindakan Pak ya. Finalnya itu mungkin setelah pembinaan berlaku tindakan Pak. Bila pindah mool juga. Mool tak paham nggak? Enggak. Oh, Jawa Barat ya. Jawa Barat beda. Iya, rekan-rekan PKPM mungkin closing statement Pak di pagi hari ini Bapak. Ya, jadi mungkin ada satu lagi yang hendak ulun sampaikan sebelum closing statement. Ini ada sasaran yang akan dicapai Om. Oh iya. Jadi apa tadi sudah kita jelaskan apa itu pakem, tupoksinya, prosedur siapa, prosedur penanganannya, laporan seperti apa, contohnya. Nah sekarang kita sampaikan sasaran yang akan dicapai dan kesimpulan. Nah kalau kesimpulan kena ulun seorang yang menjelaskan. Untuk sasaran yang akan dicapai ini coba kita minta tolong Neng Seli dari tadi. Jadi sasaran dari tim Pakem ini yang pertama menjaga harmonisasi dan kerukunan kehidupan antar umat beragama. Ini khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian menjaga kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah melindungi ketentraman beragama di Indonesia. Itu 3 poin utama sasaran yang ingin dicapai. Ya, begitu Pak.
Nah, oke. Ya, terima kasih. Jadi itu Om anunya sasaran kita yang akan kita capai. Lalu untuk ini yang terkait lawan pertanyaan Tian tadi itu ada pengamanan dan pengawasan SKB. Jelaskan Coy. Biar dapat satu-satu lah. Iya, ada porsi sama ya. SKB itu kepanjangan dari surat keputusan bersama 3 menteri. Jadi di situ ada Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Jadi isinya itu memberi peringatan dan memerintahkan kepada masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, dan usaha dukungan umum untuk penafsiran suatu agama yang di Indonesia, melakukan kegiatan agamaan atau menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok agama. Seperti itu. Jadi pengamanan dan pengawasannya tadi melalui SKB tadi kita melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas pembinaan, pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik melalui laporan ataupun pemantauan langsung di lapangan. Nah, jadi itu semua tadi. Lalu disambung terakhir closing statement dari Ulun. Jadi gini, intinya pakem itu kita sudah jelaskan. Kita pakem itu bukan hanya pengawasan aliran kepercayaan atau keagamaan, itu bukan hanya tanggung jawab tim pakem, tapi tanggung jawab kita semua, masyarakat dan kita. Jadi kita semua, karena masyarakat lebih dekat dengan kelompok-kelompok itu. Nah, jadi silahkan kalau misalnya ada yang dianggap meresahkan dan sekiranya keluar dari suatu agama yang diakui oleh Republik Indonesia, silakan sampaikan kepada kami. Nah, jadi kenapa ini tanggung jawab kita semua? Jadi untuk mencegah adanya agar tidak terjadi konflik sosial, itu sudah pasti itu. Lalu ada lagi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, dan yang terakhir ketiga itu adalah menjaga ketertiban umum. Jadi Ulun mengajak kepada seluruh warga rekan dengar dan seluruh warga masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, yuk mari kita awasi bersama lingkungan kita, kita awasi bersama apabila ada suatu aliran keagamaan, silahkan sampaikan kepada kami. Silahkan sampaikan kepada kami. Amun misalnya takutan, amun misalnya takutan, kita bisa ada kotak. Kotak pengaduan di depan kantor. Nah, sebetulnya kotak pengaduan ini untuk indikasi korupsi, tapi kita coba untuk biar supaya masyarakat apabila ada yang takut mengadu, silakan masukkan ke sana. Tentunya disertai dengan apa aja dengan bukti-bukti barangkali memang ada buktinya. Situ kan yang pasti kita perlu KTP pelapor, pelapor, terus apa yang diadukan, surat pengaduannya, bukti-buktinya, dan kalau bisa ada dokumentasinya sekalian. Jadi kenapa kita memerlukan data-data tersebut? Tujuannya nanti kita biar kita memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa kita sudah menangani atau belum. Iya, betul. Kalau misalnya kita tiba-tiba cuma datang, Pak begini, nggak tahu nih kita mau balasnya kemana nanti. Kita memberitahukan bahwa kita sudah menangani. Rahasia sumber terjamin. Ya, sangat terjamin. Karena barangkali mohon maaf ya, ini hanya ada persaingan majelis taklim. Itu kan banyak-banyakan menarik masa. Lalu nanti ada saling mohon maaf dan saling fitnah memfitnah, saling menjatuhkan. Banyak khawatir kan seperti itu kayak. Tapi untuk hal mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Iya, terima kasih Pak dari. Barangkali ada tambahan Bu? Ada dong. Jadi pakem ini dari kejaksaan aja ataupun dari anggota tim pakem sendiri. Jadi untuk mengawasi dan juga untuk menjaga ketentraman dari Kabupaten Tanah Laut adalah tugas masyarakat semua, bersama. Jadi sukses atau tidaknya bukan hanya dari anggota tim pakem, tetapi peran serta masyarakat untuk membuat Kabupaten Tanah Laut ini semakin aman, tentram, damai. Jadi himbau kepada masyarakat, barangkali kalau ada ditemukan hal-hal seperti itu jangan bertindak sendiri. Betul loh, maksudnya itu. Yang kita khawatirkan nanti bertindak sendiri. Apa ini aliran apa kurangnya? Ayo kita gerbek. Ini anarkis sebenarnya. Nah, jadinya lebih kepada persekusi, dan persekusi itu ada pidananya. Pidananya lagi ke betul. Iya. Ya, Bung Cai, Angga, barangkali ada yang ditambahkan? Cukup sepertinya. Ya. Mungkin Sidin hendak menambahkan masalah prokes. Jadi tetap di era pandemi, kejaksaan sesuai dengan arahan dari Pak Jaksa Agung tetap melakukan sosialisasi tentang
protokol kesehatan anti COVID-19 dan sekarang kan sudah ada virus baru ada virus baru yang B117 itu. Tetap hati-hati, jaga kesehatan. Apabila memang dipandang perlu, silahkan keluar rumah. Apabila memang tidak penting, lebih baik begana aja di rumah Om. Aduh, kita ada keluarga yang kita sayangi intinya kayak gitu, Mama. Ini untuk teman-teman di kejaksaan sudah nggak ada jadwal vaksin nih? Nah, kalau vaksin ini kebetulan di sini bisa kita katakan belum ada, Om. Belum. Pada di Kejaksaan Agung itu sudah kemarin kemarin lah. Nah, itu sudah di Kejaksaan Agung memvaksinasi sekitar 2.000 sekian, termasuk tahanan-tahanan. Iya. Barangkali dianggap Kejaksaan Tanah Laut mulai hari ini sudah kembali ini. Iya. Distribusinya mungkin belum kesini. Ya kita sabar menanti. Kayak namanya bus itu sabar menanti. Bagi ada gilirannya kalau lah. Iya, dengar, terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini dan terima kasih buat Bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri, Bapak Mahardika, Bapak Ferda dan juga Ibu Celia ya. Yang mana perihal hari ini bersentuhan langsung ke masyarakat Pak ya. Hal-hal seperti ini yang untuk menjaga persatuan kesatuan negara kita. Baik, rekan-rekan FM, saya Stion Juri dan Aslana sekali lagi mengaturkan terima kasih pada bapak-bapak dari pihak kejaksaan yang dinahodai oleh Pak Mahardika dengan Interia. Mudah-mudahan kita jumpa kembali pada bulan depan dengan topik yang lain yang lebih menarik Pak ya. Sukses buat Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.